Nih ya, kita lanjut. Apa sih yang kita akan pelajari hari ini? Ada yang tahu? Pengaruh Ya, gaya terhadap benda. Benda. pengaruh gaya terhadap benda. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang perubahan bentuk benda. Sekarang kita akan belajar tentang pengaruh gaya terhadap suatu benda. Jadi nanti kita akan belajar tentang macam-macam pengaruh gerak benda terhadap benda. Nanti anak-anak mengamati sebuah gambar ini, nanti kita analisis, ya, kita cermati apa jawabannya. Nanti berkelompok dan ada yang menjawab ya. Maju untuk menjelaskan jawabannya, kita berkelompok dan mendiskusikan bersama-sama. Siap anak-anak? Siap, Bu Iya, Guru. Bu. Untuk kali ini Bu ada gambar tentang Ricky dan Benny menyelesaikan masalah. Bagaimana ya Ricky dan Benny menyelesaikan masalah? Di situ ada gambar dua anak yang sedang membawa meja. Kemudian mejanya itu berat apa tidak ya anak-anak? Berat, Bu Berat, Guru. Bu. Berat, Bu. Ya, Berat, Bu. berat sekali, berat, makanya dibawa oleh dua anak. Kalau dibawanya satu anak, mungkin meja itu terasa Ringan. sangat berat, makanya dibantu Ricky dan Benny. Bagaimana mereka menyelesaikannya? Itu mejanya tadinya di luar ruangan, kemudian mau dipindahkan ke dalam ruangan. Bagaimana caranya dia menyelesaikan masalahnya? Kemudian coba kita lihat video ini. Nanti temukan jawabannya ya. Nggak ada suaranya, Bu. Oh, tidak ada suaranya ya? Terdengar tidak suaranya? Tidak, Bu Guru. Volumenya mungkin, Bu. Tadi Arya juga sama kayak gitu. Belum ada suaranya, anak-anak? Belum, Bu Belum, Guru. Bu. Sebentar. Share sound-nya, Bu. Di mana ya? Ada yang tahu, anak-anak? Sebelah mana? Di atas sampingnya share screen. Sebelah share screen. Sound ya. Oh ya. Terima kasih Mbak Mei. Coba kita ulangi lagi. Ada suaranya? Lembaran akan Sudah. jatuh ke bawah. Sudah, Bu. Mereka berkelompok untuk belajar tentang gaya dan gerak di sekolah. Mereka berkelompok untuk mengerjakan tugas yang dikasih oleh guru. Ayo kita lihat obrolan mereka. Bol, nanti Oh, seru ya? Aku kok nggak ngerti ya? Apa keseruannya? Cuman menggocek, mengoper, dan menendang bola. Gol! Sampai bola masuk ke gawang lawan, kita kan bisa dapetin skor. dan
Tahu nggak sih, setiap kita menggocek, mengoper, dan menendang bola, bola tersebut diberi sebuah gaya. Wah, ini baru seru. Tentang gaya dan gerak kan? Yang memungkinkan bola untuk dapat berpindah tempat adalah gaya. Tapi kan gaya nggak kelihatan. Gaya memang nggak kelihatan, tapi akibat dari gaya terhadap sebuah benda dapat kita lihat dan rasakan. Seperti menendang. Jadi, gaya itu apa sih? Gaya adalah segala macam bentuk tarikan atau dorongan. Gaya baik benda yang sedang bergerak maupun benda yang sedang diam. Gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak, Bol. Oh, contohnya seperti saat menendang bola, membuka pintu, atau seperti kuda menarik delman kan? Kalau tidak ditarik kuda, delmannya pasti akan diam. Yap, untuk menggerakkan benda diam menjadi bergerak, kita membutuhkan gaya yang cukup. Karena jika gaya yang diberikan tidak cukup, maka benda nggak akan bergerak. Contohnya seperti lemari itu. Pasti nggak akan bergerak kalau aku yang mendorongnya sendirian. Akan berbeda kalau lemari itu didorong oleh beberapa orang dewasa. Pasti akan bergerak. Kalau lemarinya didorong sama 4 orang, pasti lebih cepat daripada didorong oleh 2 orang saja ya. Itu kan artinya benda yang bergerak dapat bergerak makin cepat jika diberikan gaya tambahan. Semakin besar gaya yang diberikan, benda dapat bergerak semakin cepat. Lalu bagaimana kalau kamu menendang bola, lalu aku menangkap bola itu? Kan bola itu akan berhenti. Diam saat ditangkap. Benda bergerak dapat menjadi diam jika diberikan gaya. Lalu bagaimana kalau waktu aku bermain bulu tangkis? Kok yang melayang ke arahku kan ditangkis. Jadinya kan gerak ke arah lain kan? Begitu juga waktu aku menendang bola dengan keras, lalu ditepis oleh penjaga gawang, bola akan berubah arah. Betul, Bol. Benda bergerak juga dapat berubah arah jika naik bidang yang keras. Benda juga dapat bergerak berbalik arah atau yang biasa disebut dengan gerak memantul. Gerak memantul Beda gak sih mengayuh sepeda di jalan yang datar dengan di jalan yang miring? beda dong. Mengayuh sepeda di jalan menanjak butuh gaya yang lebih besar dan semakin miring jalan menanjaknya, makin besar gaya yang dibutuhkan. Berbeda dengan mengayuh sepeda di jalan menurun. Gaya yang diperlukan lebih kecil daripada di jalan datarnya, makin kecil gaya yang dibutuhkan. Bahkan tanpa kita kayuh pun, sepeda kan terus bergerak di jalan menurun. Oh iya ya, aku perhatiin nih. Pada lintasan miring, benda bulat bisa bergerak sendiri loh. Gerakannya berupa gerak berputar sambil berpindah, atau bisa disebut juga gerak menggelinding. Kalau gak ada yang nahan, benda pasti bergerak ke bawah kan? Betul, jenis gerak ini terjadi di semua bentuk benda, Bol. Benda bulat, benda kotak, atau benda lembaran akan jatuh ke bawah jika tidak ada yang menahannya. Termasuk benda cair juga ya, yang akan selalu bergerak menuju ke tempat yang lebih rendah. Gerakan semua benda cair seperti gerak air disebut mengalir. Contohnya, kan air dari atas genting mengalir ke tanah, dan saat kita mandi, Sudah lihat videonya? Sudah, Bu. Guru. Ya, Bu. Pengetahuan baru apa yang kalian dapat dari video tadi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Ricky dan di Ricky dan Benny? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Aku, Bu Guru. Dengan cara apa? Ya, siapa ya? Bulan, Bu Guru. Mbak Bulan ya. Ya, caranya bagaimana Mbak Meng- Bulan? Menggunakan gaya, Bu Guru. Ya, betul, menggunakan gaya. Gaya itu apa sih? Ya, gaya itu dapat dipengaruhi oleh gerak benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Jadi, Benny itu melakukan gaya. Gayanya bisa gaya tarikan atau dorongan. Dan juga
dilihat dari gambar itu, dia mengangkat. Sehingga apa? Bendanya bisa bergerak. Beri tepuk tangan untuk Mbak Wulan karena sudah menjawab dengan benar. Ya, good job Mbak Wulan. Kemudian dari gambar tersebut, Ricky dan Benny melakukan gaya. Gaya itu juga gaya apa yang mereka gunakan? Gaya otot dan gaya gesek. Nah, apa sih itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang dikeluarkan dari manusia atau hewan menggunakan otot pada tubuh manusia. Jadi Benny itu mengeluarkan tenaga sehingga disebut dengan gaya otot. Dia mengeluarkan gaya otot. Kemudian yang kedua adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Ketika membawa meja, dia itu bekerja dari dua permukaan benda, antara lantai dengan meja itu. Jadi ada gaya gesek yang terjadi di kegiatan yang Benny dan Ricky lakukan. Kemudian contoh-contoh gaya otot. Gaya otot itu gaya yang timbul karena ada tenaga yang dikeluarkan. Contohnya ada tarik tambang, kemudian mengangkat meja. Yang ketiga, ada contoh menimba air. Ya, butuh tenaga tidak untuk menimba air, anak-anak? Butuh, Bu. Butuh otot ya, mengeluarkan otot ya, sehingga disebut sehingga disebut gaya otot. Kemudian contoh yang keempat, ada sapi membawa beban. Nah, jadi gaya otot itu tidak hanya dari manusia, tapi juga dari hewan. Hewan membawa beban sehingga mengeluarkan gaya otot. Sampai sini paham anak-anak? Contoh gaya otot? Paham, Bu Guru. Paham, Bu. Pinter. Kemudian contoh gaya gesek. Nah, di gaya gesek ini adalah contohnya menghasilkan panas. Kalian pernah menyalakan korek api? Pernah, Bu. Nah, pernah, Nggak itu boleh, ada Bu. gesekan. Tidak boleh, Nggak boleh orang tua saya, Bu. tidak apa-apa, yang Bahaya penting katanya. tidak apa-apa digunakan, yang penting dijauhkan dari bahan-bahan yang mudah terbakar ya. Ya, Bu. Terus gaya geseknya di mana? Gaya geseknya itu berada di tangan, di jari, dan koreknya. Itu ada gaya gesek sehingga menghasilkan panas, ada api yang keluar dari situ. Kemudian mengikis benda. 3, pembuatan magnet juga menggunakan gaya gesek. Kemudian yang keempat, menghentikan gerak benda atau mengerem. Jika ada yang membawa kendaraan kemudian mengerem, itu ada gaya geseknya sehingga menimbulkan benda itu berhenti. Kemudian dari gaya otot dan gaya gesek itu ada pengaruhnya. Pengaruh apa yang ada? Yaitu satu, tadi yang pertama yaitu membuat benda yang dia menjadi bergerak. Contohnya tadi meja yang tadinya berada di luar, kemudian karena dipindah ke dalam oleh Benny dan Ricky, jadi benda itu bisa berpindah atau benda yang dia menjadi bergerak. Atau di dalam video tadi juga ada apa ya yang membuat benda dia menjadi bergerak? Bola, Bu Ada yang Guru. masih ingat? Bola yang Ditendang, Bu. ditendang, Ge. Ya, bola yang Tendang, Bu. ditendang. Betul, good job. Ada bola yang ditendang, itu dari dia menjadi bergerak. Dan mengubah arah gerak benda. Apa contohnya? Tadi bola yang memantul, Bu Ya, Guru. contoh. Main bola, Bu. Menangkis, Bu. Ya, Menangkis kok, Bu. menangkis bola, menangkis kok, iya, itu merubah arah gerak benda.
Kemudian karena memantul jadi dia berubah arah. Kemudian mengubah bentuk benda. Ada yang tahu contoh mengubah bentuk benda? Bermain plastisin, Bu. Oh, betul. Membuat kerajinan dari Genteng, tanah Bu. liat. Betul, Kucup. Anak-anak ibu pinter-pinter. Ya, mengubah bentuk benda itu ada contohnya. Kamu punya plastisin, dibentuk apapun bisa. Itu namanya dari plastisin diubah. Misal kamu buat orang-orangan di situ, mengubah bentuk benda, bentuknya berubah. Kemudian tanah liat yang basah, dibentuk menjadi genteng bisa, kemudian keramik juga bisa. Daya yang dikeluarkan jadi mengubah bentuk benda. Ya. Nah, ya sekarang karena semuanya sudah paham dengan pembelajaran hari ini, Ibu pengen tahu kita berkelompok ya, supaya kita lebih paham lagi sampai mana sih pembelajaran hari ini yang kalian ketahui. Kelompok 1 ya, Ibu sudah bagi. Ada Husnul, Sofia, sama Kiki. Siap kelompok 1? Siap, Kemudian, Bu. Iya, Bu. Oke, kelompok 2 ada Luciana, Mei, sama Puspita ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Kelompok 3 ada Arya, Maulana, sama Mita. Hati, Bu. Ya, Dan Bu. kelompok 4 ada Yusuf sama Bulan. Jadi nanti semuanya berkelompok. Mau ngapain sih ya, Bu? Kita mau melakukan percobaan gerak benda miring. Kemarin Bu Guru sudah memberitahu apa yang perlu dibawa hari ini ya. Jadi hari ini kita akan percobaan tentang benda di kemiringan. Mana dulu benda yang akan sampai ke bawah. Caranya ya kita siapkan dulu alatnya. Kita menggunakan buku tebal saja ya yang ada di kelas. Sudah disiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terus papan, kemudian benda untuk percobaan nanti dicari di sekitar kita saja. Kemudian timer nanti bisa menggunakan jam, boleh. Kemarin Bu Guru sudah sampaikan untuk membawa timer, boleh menggunakan HP, tapi HP itu ketika digunakan ketika pembelajaran saja. Nanti setelah selesai pembelajaran Bu Guru simpan lagi ya. Kemudian caranya bagaimana? Carilah benda yang ada di sekitarmu yang kira-kira bisa diseluncurkan dari atas ke bawah. Kemudian seluncur pas dari atas papan, nanti dijatuhkan ke bawah. Kemudian siapkan jam atau timer untuk menghitung kecepatan masing-masing benda ketika benda mulai diturunkan dari atas ke bawah. Kalau menitannya sedikit, berarti dia lebih cepat sampainya ke bawah. Kalau menitannya lebih banyak, berarti dia lebih lama untuk sampai ke bawahnya atau lebih lambat. Paham? Ayo, kok diam? Paham, Ibu. Paham, Bu. Siap ya, praktek ya, 5 menit. Ya, Bu. Nah, oke. Nanti setelah praktek, kalian buat bagan seperti ini. Nanti ditulis benda yang paling cepat mana, benda yang paling lama apa. Ditulis masing-masing 5. Nanti ada satu kelompok yang maju, kita diskusikan bersama. Siap anak-anak? Siap, Bu Guru. Iya, Bu. Ya. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Silakan berkelompok. Sudah selesai anak-anak? Sebentar, Bu Guru. Belum selesai. Nah,
Guru cek ya masing-masing kelompok ya, sudah. Kalau ada yang merasa kesusahan boleh tanya. Silakan. Bu Guru, Bu Guru. Mau tanya Bu Guru. Ya, gimana Mbak Bulan, Mbak Mai? Aku dulu Bu Guru. Ini bendanya apa saja? Bendanya kamu cari di sekitar kelas kamu. Kamu punya alat tulis? Berarti Ya. bebas Bu bendanya ini. Iya, bebas. Kamu punya alat tulis, misal ballpoint, pensil, itu bisa digunakan. Atau penghapus. Ya Bu, terima kasih. Yes. Gimana Bu Bulan? Bu Guru, itu waktunya dicatat tidak nggih? Waktunya tidak usah dicatat di lembar kerja ya. Itu buat Berarti Kami langsung aja, bendanya kamu. saja nggih Bu Guru. Nggih. Nggih. Buat catatan kamu saja, mana benda yang paling cepat? Apa ditulis? Ya, Bu Guru, boleh keluar kelas enggak? Mau nyari di luar. oh iya boleh. Bu, Boleh. izin ke belakang Ibu. Lihat TV. Ya, Ikut Bu, keluar Bu. Mau Pak oh, Arya keluar minta semua ya. aku disit. Anu Bu, Arya disit. udah lapar ini. Kapan istirahatnya, Bu? Oh iya. Sebentar ya, kita diskusikan dulu hasilnya ya. Yuk, kita diskusikan. Siapa kelompok yang mau memaparkan di sini? Menyebutkan saja. Nanti dikoreksi oleh teman-teman. Saya Bu. Ya, yo Mas Arya. Benda yang cepat apa, Mas? Benda yang cepat. Botol Bu. Botol. Botol Oke. minyak kayu Setuju? putih. Ada kotak ini Bu. Oh iya. Kita tulis ya. Setuju semuanya? Setuju, Bu. Ya, Bu. Terus daripada kotak. Ya. Kotak paperclip. Kotak paperclip. Oh ini kotak paperclip. Ya, terus apa lagi? Batu Bu Guru. Lereng Bu. Lebih cepat Bu. Betul, kelereng. Daripada kotak obat Bu. Ya, betul. Kotak obat. Terus, ya kelompok lain coba. Ada yang mau menambahkan? Bola Ini bisa Bu. Bola Nah, bekel Bu. Bola kecil. Kelompok lain tidak mengerjakan. Nakal. Spidol Ibu, spidol lebih cepat Iya. daripada penghapus. Betul. Uang koin Bu. Dibimbingkan Apa? Bu. Uang koin. Uang koin lebih cepat daripada apa? Dari penghapus. Penghapus. Sudah. Yang ketiga belum, ini satu lagi apa? Bola kecil itu lebih cepat daripada apa? Bos grip Bu. Bu Guru, Bos grip. buku. Tempat pensil Bu. Tempat pensil, iya betul. Iya, anak-anak hebat sudah selesai menyelesaikan tugas hari ini untuk LKP lembar kerjanya. Berarti sudah paham ya untuk pembelajaran hari ini ya? Paham Bu. Paham, Bu. Ya. Job. Sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sekarang Ibu akan membagikan lembar evaluasi untuk masing-masing anak ya, tidak berkelompok lagi karena yang berkelompok tadi sudah semuanya hebat. Oke. Naik delman. Nah, nanti sebelum pembelajaran selesai ya, kita nanti tugasnya untuk dikumpulkan ya. Jadi harus selesai, tidak boleh ada yang malas-malasan. Harus selesai ya, karena itu tugas hari ini. Jadi kurangi main dulu, kerjakan dulu tugasnya. Maulana nggak mau Bu, katanya.
Maulana. Nanti kalau tidak Nakal, selesai, Maulana kok. tidak istirahat. Oke, naik delman pergi ke kota. Jangan lupa membeli alpukat. Sekian pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Tadi mulainya jam berapa Bu Mulyati? Bu Mulyani, sorry. Tadi mulainya jam 12.04 berapa? 12.04 berapa sih? 46 apa 47? Ya, saya nyatetnya 47. Oke. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa. 42 menit. 42 menit. 32 menit ya? 30 atau 40? 30, Bu. Berapa Bu Lucy? Tadi saya 29 ini. Enggak, saya nomornya pas baru mulai tadi, Bu Mulyani. Oh iya, tadi kan ada ini dulu Bu, briefing dulu. Berarti berapa menit, Bu? Tadi 29 totalnya, Bu. Oh ya, oke. Kurang 1 menit. Nggak apa-apa, itu lebih bagus daripada yang belandang lama. Silakan yang observernya, masukannya untuk Bu Mulyani. Mohon izin, Bu Mulyani. Oh iya, Bu Sofia sudah masuk ya. Sampun. Tadi saya mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Bu Mulyani lakukan untuk persepsinya, itu sudah sangat bagus. Kemudian menstimulus siswa untuk mengenali masalah dan akar masalahnya juga sudah bagus, sudah menggunakan foto ya tadi ya sama video. Kemudian menstimulus siswa dalam mengidentifikasi alternatif solusi dan memilih memilih salah satu alternatif sebagai solusi terbaik juga sudah bagus. Membentuk kelompok kerja yang efektif berisi 4-5 ini tadi masih sebenarnya sudah bagus, tapi belum, kelompoknya masih 3 ya Bu nggih. 3 dan oh isinya. Isinya ya. Kalau kelompoknya tadi sudah 4 tapi isinya masih 3 sama 2 nggih. Yes. Ya, itu. Kemudian keterampilan menggunakan metode, model pendekatan dan medianya. Tadi medianya ada masalah sedikit nggih Bu yang yang suaranya itu nggih. Mungkin besok ketika PPL bisa dicoba dulu biar suaranya keluar gitu ya Bu ya. Modelnya tadi metodenya tadi PJBL nggih. PBL. Oh, PBL. Modelnya PBL berarti berbasis masalahnya tadi yang gambar itu tadi ya Bu ya? Iya, masalahnya yang tadi. Iya, berarti masalah di awal juga sudah nampak, sudah bagus Bu. Kemudian menerapkan pembelajaran menggunakan TIPEK juga Ibu sudah menggunakan video, gambar, terus PowerPoint juga, itu sudah sangat bagus. Keterampilan mengembangkan variasi interaksinya juga sudah bagus tadi. Siswanya kan aktif-aktif, terus Ibu juga sudah memberikan ada yang mau keluar, terus Ibu memberikan arahan gimana gitu. Itu sudah ya sangat bervariasi sekali, terus memberikan reward ke teman-teman, ke peserta didiknya ketika menjawab betul gitu, sudah bagus. Cuman gestur tubuhnya kurang ini ya Bu ya. Jadi bisa mungkin pakai jempol atau Ibu menyediakan gambar emoticon atau apa begitu. Ya, ekspresinya sudah bagus, cuman itu gesturnya kurang sedikit gitu. Kemudian untuk keterampilan memanfaatkan waktunya sudah sangat bagus. 9 menit ya. 29 nggih. Sudah sangat sesuai. Kemudian keterampilan mengorganisasikan sumber belajar dan bahan ajarnya juga tadi sudah dijelaskan semua materi yang Ibu tampilkan.
Kemudian untuk mengintegrasikan kemampuan critical thinking-nya tadi anak-anak sudah diminta untuk mencari benda di sekitarnya, melakukan percobaan, itu juga sudah bagus. Volume dan intonasinya, Ibu juga sudah sangat, kalau saya jadi muridnya Ibu, pasti sangat semangat Bu mengikuti pembelajaran gitu, tidak membosankan. Kemudian penggunaan bahasa yang baik dan benar juga sudah bagus. Kemampuan menggunakan analogi, kemampuan menggunakan komunikasi nonverbalnya juga bagus. Kalau yang nonverbal tadi yang belum menggunakan ini ya Bu, kayak misalkan jempol itu. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kalau menurut saya tadi sangat menyenangkan, sudah 30 menit, materinya sangat sampai. Kemudian untuk sangat berbagus sekali melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar tadi berkelompok ya Bu penilaiannya nggih. Jadi yang evaluasi bersama nggih. Kemudian penguatan dan menutup pelajarannya juga sangat menarik menggunakan Python. Itu saja dari saya, Bu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Adni. Iya. Ya. Teman-teman yang lain ada masukan? Sudah cukup? Ya. Terima kasih Bu Mulyani sudah memaparkan yang terbaik, juga masukannya dari Bu Sofia. Terima kasih. Bu Mulyani, betul yang disampaikan Bu Sofia, Bu Mulyani sudah menyajikan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak. Tadi yang jadi masukan Bu Sofia tentang gestur ya, mungkin karena masih terpanjang di depan layar. Iya. Nah, itu Tadi saya kayak gini itu juga menjadi perasaan saya kayak gini itu juga jadi tapi nggak kelihatan. Jadi faktor apa ya, nggak nampak gitu. Nah ya oke. Bu Mulyani dipertahankan, semoga nanti ketika Ibu praktik di PPL itu benar-benar kondusif seperti ini, karena kalau sekarang kan teman-temannya saling support, artinya semoga anak yang Ibu hadapi bisa diajak kerjasama. Syukur-syukur kalau misalnya ini adalah kelas Ibu, nah itu semoga pelajarannya itu semenyenangkan ini, semenyenangkan ketika di praktik ini. Oke, bagus Mulyani. Tidak ada masalah. Terima kasih Bu Adni. Oke.